Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Ini, melihat lampu berwarna hijau, Si Tuyu merasa sangat kecewa. Tidak peduli apa, dia tidak akan pernah berpikir dengan potensinya ini, karena dia hanya berada di bakat tingkat rendah. Melihat hasil itu, para tetua tidak senang atau kecewa, alias biasa-biasa saja. Suasana hati mereka sangat stabil, itu terasa ketika seseorang berbicara dengan suara berat. Bakat tingkat rendah. Berikutnya, ucap seorang tetua. Setelah itu, anggota Wings Alliance lainnya melakukan tes satu demi satu. Meskipun mereka semua mengaktifkan cahaya hijau, namun beberapa cahayanya ada yang kuat, dan juga ada beberapa yang lemah. Setidaknya, tidak ada satupun yang memiliki warna seterang Si Tuyu. Menghadapi adegan itu, Si Tuyu diam-diam merasa senang. Setidaknya itu berarti bahwa, bakatnya lebih kuat daripada orang lain. Justru sebaliknya, wajah keenam tetua itu tenggelam, dan mereka jelas-jelas mulai tidak senang. Bakat tingkat rendah. Berikutnya, seorang tetua. Akhirnya giliran Sumei. Setelah hasil dari orang-orang di depannya, Sumei saat ini kehilangan kepercayaan diri. Dengan hati yang gelisah, dia dengan gelisah merentangkan tangan putihnya. Jika seseorang bisa melihat lebih dekat, mereka bahkan bisa melihat bahwa tangannya sedikit gemetar. Ketika Sumei naik, tatapan enam tetua menjadi lebih serius. Karena bagaimanapun juga, Sumei adalah adik perempuan Surou. Dan ketika Surou menjadi murid inti, ia secara terbuka diakui sebagai jenius. Jadi, enam orang tua memiliki beberapa harapan terhadap Sumei. Mendengus. Setelah mengirim seuntai energi spiritual, bagian kuning memancarkan cahaya yang menyilaukan. Pada saat itu, jantung gugup Sumei langsung menjadi tenang. Mengganti kegugupannya itu adalah kebahagiaan yang tak tertandingi, dan jika dilihat dari wajahnya orang bisa mengatakan bahwa dia sangat bahagia. Tidak buruk, bakat tingkat menengah, dan bahkan cahayanya juga kuat. Tampaknya bakat kultivasi kamu sedikit lebih baik daripada saudara perempuanmu, ucap seorang tetua. Setelah bakat rata-rata yang lebih buruk dari sebelumnya, tanpa diragukan lagi hasil Sumei menyinari mata semua orang. Enam orang tua berulang kali mengangguk dan untuk pertama kalinya senyum puas muncul di wajah mereka. Bahkan Si Tuyu dan yang lainnya, mereka hanya bisa mendesah dengan kagum pada bakat yang dimiliki Sumei. Tapi setelah itu, Sumei dan yang lainnya mengarahkan pandangannya mereka ke arah Chu Feng. Mereka menantikan pemuda yang hanya bergabung dengan pelataran dalam untuk sementara waktu, namun datang dan berpartisipasi dalam ujian murid inti. Mereka ingin tahu bakat apa yang dia miliki. Apakah itu akan sama dengan Sumei, atau apakah dia mampu menciptakan legenda seperti Zhang Tianyi dan Gong Luyun. Adapun dengan Chu Feng sendiri, dia penuh dengan rasa percaya diri. Dia berjalan di depan batu uji itu dengan mudah dan meletakkan telapak tangannya di atasnya dengan kekuatannya. Dengan pikirannya, seuntai energi spiritual masuk ke dalamnya. Setelah energi spiritualnya masuk, semua orang bisa merasakan bahwa batu ujian itu segera berfluktuasi. Tetapi setelah fluktuasi itu, hasilnya sangat mengejutkan semua orang. Itu tidak ada cahaya sama sekali. Jangankan bagian warna merah atau kuning, bahkan tidak ada reaksi dari bagian warna hijau. Energi spiritual Chu Feng tidak bisa mengaktifkan cahaya itu sama sekali. Mendengus. Menghadapi situasi itu, Chu Feng mengerutkan keningnya, dan menambahkan dua helai energi spiritual ke dalam batu uji tersebut. Akan tetapi, hasilnya tetap sama saja. Tiga bagian batu itu tidak memancarkan cahaya sama sekali. Mengutuk. Apa-apaan ini? Ucap Chu Feng sambil tidak bersemangat. Apakah bakatnya itu sangat mengerikan? Bagaimana mungkin, dia bahkan tidak bisa mengaktifkan bagian terlemah dari bagian hijau. Ini, seru Sumei. Selain Chu Feng, bahkan Sumei,
Si Tuyu, dan juga yang lainnya yang memiliki banyak kepercayaan terhadap Chu Feng tanpa henti, mereka semua sangatlah terkejut. Kekuatan yang ditampilkan Chu Feng sudah membuktikan bakat kultivasi bela dirinya, namun bagaimana hasilnya sekarang, itu bisa menjadi apa yang ada di depan mata mereka. Kamu bisa lulus ujian dengan kekuatan dan bakat seperti ini, tampaknya kamu menggunakan beberapa metode khusus kan? Tanya wanita tua itu sebelum memandang Chu Feng dengan jijik. Apa maksudmu? Balas Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng agak marah juga. Mendengus. Apakah kamu tidak mengerti apa yang aku maksud di dalam hati kamu? Ucap wanita tua itu sambil mendengus. Kamu, ucap Chu dengan kesal. Chu Feng, tegur Su Mei. Chu Feng awalnya ingin membantah, tetapi dia dihentikan oleh Su Mei. Itu karena, kekuatan para tetua inti tidak sebanding dengan murid-murid di pelataran dalam. Bahkan dia perlu menghormati mereka, dan mereka tidak bisa disinggung oleh Chu Feng. Chu Feng bukan orang idiot yang berpikiran tunggal, dan dia mengerti kenapa Su Mei menegurnya. Meskipun hatinya sangat tidak senang, namun dia dengan kuat menahannya. Karena bagaimanapun juga, dia bahkan tidak bisa mengaktifkan batu uji bakat kemampuan. Dan dengan kultivasinya saat ini, dia memang mudah dicurigai oleh orang lain. Apapun itu, tidak ada gunanya mengatakan ini padanya. Kekuatan diandalkan di mana-mana. Tanpa kekuatan tertentu, bahkan jika dia menjadi murid inti, dia hanya akan diinjak-injak oleh orang lain, dan itu akan sulit baginya untuk menjadi berguna, ucap wanita tua itu. Tatapan para tetua lainnya, itu juga dipenuhi dengan penghinaan juga. Bahkan ada sedikit amarah yang tampak di wajah mereka. Dapat dilihat bahwa mereka merasa, Chu Feng ini tidak mengandalkan kekuatannya sendiri untuk tiba di sini. Li Tua, kamu seharusnya melihat hasil pemeriksaan barusan. Kami akan menyerahkan anak-anak ini kepada kamu, ucap seorang tetua. Keenam tetua itu berdiri, dan bersiap untuk pergi. Tetapi sebelum pergi, mereka tidak lupa memberitahu Su Mei. Su Mei, kami sangat menghargai kamu. Kami berharap kamu bisa menjadi luar biasa seperti saudara perempuanmu itu. Tetapi ketika berteman, kamu harus membersihkan matamu, atau kamu lebih memilih untuk menahan diri, ucap seorang tetua. Melihat punggung dari 6 tetua tersebut, kemarahan Chu Feng di hatinya bergulung-gulung seperti ombak. Tetapi pada akhirnya dia masih dengan kuat menahannya, karena dia tahu dia harus melakukannya. Itu bukan tindakan yang masuk akal, untuk menantang orang-orang yang tidak bisa dimenangkan olehnya. Chu Feng, untungnya kamu tidak lepas kendali. Orang-orang itu adalah 6 pelindung dari sekolah Azure Dragon, dan mereka semua adalah ahli dari ranah mendalam. Ketika 6 tetua pergi, Su Mei dengan cepat mengingatkan Chu Feng. Hehehe, teman-temanku, selamat ya, kalian sudah menjadi murid inti. Ikuti aku untuk mengambil beberapa hal. Tepat pada saat itu, suara tua datang dari sudut aula. Baru saat itulah Chu Feng dan yang lainnya memperhatikan bahwa, ada orang tua lain yang berada di sana. Orang itu memiliki rambut putih yang sangat halus dan lurus. Kepalanya sebagian besar botak, dan kerutan di wajahnya juga sangat padat. Dengan punggungnya yang seperti unta, perasaan yang dia berikan kepada orang-orang ini seperti orang mati, dan bahkan sedikit menakutkan. Tapi Chu Feng tidak berani memandang rendah lelaki tua itu. Dia menemukan bahwa, aura lelaki tua itu tidak lebih buruk daripada 6 orang tua sebelumnya. Jika 6 tetua adalah orang-orang kuat dari ranah mendalam, orang tua di depannya ini sangat mungkin menjadi ahli dari ranah mendalam juga. Di bawah pimpinan orang tua itu, Chu Feng dan yang lainnya beralih ke jubah biru para murid inti. Masing-masing dari mereka menerima token, dan juga spanduk besar. Dan di spanduk itu ada lambang sekolah Azure Dragon. Hanya kekuatan dengan perlindungan sekolah Azure Dragon yang memiliki spanduk ini, dan orang-orang menyebut spanduk itu sebagai spanduk Azure Dragon. Setelah mengambil peralatan murid inti, Chu Feng dan yang lainnya berjalan keluar dari aula.
Mereka menuju ke wilayah inti yang sudah lama ditunggu-tunggu. Di sisi lain, pria tua yang disebut Li Tua oleh 6 pelindung barusan, dia perlahan-lahan berjalan mendekati batu uji dan mempelajarinya. Sungguh aneh, gumam Li Tua. Melihat tindakan iblis kecil itu di Taman Bunga Naga Azure, ia harus menjadi milik para jenius. Kenapa dia bahkan tidak bisa menandingi talenta berpangkat rendah? Pikir Li Tua. Pria tua itu mengamati dengan detail. San tampaknya berusaha menemukan alasannya. Akan tetapi, dia tidak dapat menemukan sesuatu yang salah. Kemudian ketika dia mengarahkan pandangannya ke bagian ujung atas batu uji tersebut, matanya tiba-tiba menyala, dan wajahnya berubah menjadi sangat emosional. Di atas ujung batu uji tersebut, itu awalnya berwarna merah. Tetapi jika seseorang melihat dari dekat, mereka akan menemukan bahwa, di bagian atas dari bagian warna merah, itu akan ada titik hitam kecil sebesar wijen. Hal yang paling anehnya adalah, bahwa saat ini di titik kecil itu, batu itu kini berkelap-kelip dengan cahaya hitam. Apakah bocah itu mengaktifkan bagian di legenda? Seru Li Tua dengan sangat terkejut. Pada saat itu, mata lelaki tua itu tidak bisa membantu, tetapi terbelalak. Dan bahkan napasnya bertambah cepat. Seolah-olah tubuhnya akan berantakan, dan dia juga mulai gemetar hebat. Pada pengujian secara lengkap, awalnya itu memiliki 4 warna. Dan yang sebenarnya, puncaknya itu bukanlah berwarna merah, melainkan berwarna hitam. Tapi warna hitam itu adalah warna seorang legenda. Menurut rumor yang beredar, di seluruh 9 provinsi, tidak ada satu orang pun yang bisa mengaktifkannya. Jika dikatakan bahwa orang-orang yang bisa mengaktifkan bagian merah layak disebut jenius kultivasi, maka orang-orang yang bisa mengaktifkan bagian hitam itu hanya akan menjadi jenius yang tak tertandingi, yang akan menciptakan legenda baru. Karena tidak ada orang yang dapat mengaktifkan bagian hitam, orang-orang berpikir bahwa bagian hitam itu tidak berguna, dan tidak mungkin untuk diaktifkan. Atau mungkin mereka berpikir jika itu hanya tahayul saja. Jadi secara bertahap, 3 warna tetap ada di batu uji tersebut. Apakah ini nyata? Apakah ini benar-benar nyata? Seru Li Tua dengan rasa tak percaya. Melihat titik kecil hitam yang aneh itu, lelaki tua itu merasa itu sulit untuk dipercaya. Dia tidak bisa membantu, tetapi menggosok-gosok matanya. Ketika dia membuka matanya lagi, cahaya hitam itu masih tetap ada, tetapi perlahan-lahan memudar, dan akhirnya batu itu kembali ke keadaan semula. Ketika dia menemukan semua yang baru saja terjadi itu nyata, lelaki tua itu tidak bisa membantu, tetapi menutup matanya. Dia kemudian menenangkan emosinya saat ini. Dan setelah beberapa saat, dia perlahan-lahan membuka matanya. Tapi di dalam matanya yang sudah lanjut usia ini, kegembiraan yang tak tertandingi sudah melonjak seperti letusan gunung Merapi. Dia melihat ke arah di mana Chu Feng dan yang lainnya pergi, dan kemudian berkata dengan tenang. Sepertinya surga ingin sekolah Azure Dragon aku berkembang. Tapi ini bukanlah masalah kecil, dan sepertinya waktu diperlukan untuk mengambil keputusan, ucap Li Tao sambil berpikir. Chu Feng dan yang lainnya tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya di aula itu. Karena pada saat itu, mereka sudah memasuki wilayah inti. Melihat satu demi satu bangunan istana besar dan jalan beraspal yang lebar, mereka akhirnya tahu bahwa perjalanan baru mereka telah dimulai. Ini adalah murid inti tahun ini kan? Kenapa wajah mereka semua begitu terpukul? Mungkin sesuatu telah terjadi. Tapi lihatlah lencana di dada mereka. Mereka harusnya menjadi anggota aliansi sayap. Apakah aliansi dunia dan aliansi pedang tidak berpartisipasi dalam ujian tahun ini? Coba lihat, gadis itu terlihat sangat bagus. Untuk lulus ujian pada usia itu, kurang lebih dia itu monster. Aku ingin tahu, orang mana yang akan menaklukkan monster ini, ucap para murid inti, karena banyak murid inti yang berkumpul di luar alun-alun. Mereka tahu bahwa, hari ini adalah hari ujian murid inti. Jadi, mereka ingin melihat murid inti baru tahun ini, serta penampilan mereka,
sehingga mereka dapat berkumpul di tempat itu lebih awal. Chu Feng membaca situasi orang-orang di sekitarnya, dan dia juga menemukan di dalam murid inti tersebut, dia benar-benar menemukan ada harimau dan naga yang tersembunyi. Meskipun sebagian besar kerumunan sekitar puluhan orang berada di alam spirit, tapi ada juga yang sudah memasuki ranah asal. Dari apa yang dia ketahui, itu jauh lebih sedikit murid inti di sekolah Azure Dragon, daripada murid pelataran luar dan murid pelataran dalam. Tetapi mereka masih ada sekitar 2.000 orang. 2.000 orang itu masih muda dan mereka sudah memiliki kekuatan yang tidak biasa. Tidak heran jika mereka adalah target penting pengembangan, yang dilakukan oleh sekolah Azure Dragon. Nilai 2.000 orang ini jauh lebih tinggi, daripada ratusan ribu murid pelataran dalam dan luar. Tidak masalah apakah itu tetua atau kepala sekte masa depan, yang penting mereka dipilih dalam 2.000 orang. Aura ini, seru Chu Feng. Tiba-tiba saja Chu Feng sedikit mengerutkan keningnya, dan mengalihkan pandangan dengan serius ke arah jalan yang jauh. Dia merasakan aura yang sangat kuat dari sana, dan aura itu menuju ke arah mereka. Memang benar di ujung jalan sana, itu ada selusin orang yang muncul. Mereka masih muda, dan mereka bercampur ada laki-laki dan perempuan di dalamnya. Mereka memiliki penampilan yang cukup mengesankan, dan juga tidak biasa. Tidak hanya laki-laki tampan dan perempuan cantik saja, bahkan aura yang mereka miliki bukanlah sesuatu yang dimiliki oleh orang normal. Meskipun Chu Feng bisa merasakan kalau mereka kuat, tapi dia tidak bisa merasakan kekuatan apa yang dimiliki oleh beberapa orang. Itu menunjukkan bahwa, mereka tidak hanya berada di ranah asal. Sangat mungkin mereka sudah memasuki tahap akhir dari ranah asal. Di depan matanya itu, salah satu yang paling menarik bagi Chu Feng adalah pria muda yang memimpin grup. Jika itu murni pada topik penampilan, dia tidak begitu luar biasa jika dibandingkan dengan orang-orang di belakangnya. Namun, aura yang dia pancarkannya itu jauh melampaui mereka. Ranah mendalam. Murid inti itu sudah berada di ranah mendalam. Ucap Chu Feng di dalam hatinya, dan Chu Feng diam-diam menghela nafas kagum. Meskipun dia tidak memiliki cara untuk mengkonfirmasinya, perasaan kedalaman yang tidak terlihat hanya dimiliki oleh para ahli di ranah mendalam. Jadi, Chu Feng merasa bahwa kemungkinan besarnya, dia sudah memasuki ranah mendalam. Gong Luyun, murid nomor 1 di sekolah Azure Dragon. Tepat pada saat itu, Su Mei berbicara. Oh, jadi dia adalah Gong Luyun, pantas saja, saut Chu Feng. Mendengar kata-kata Su Mei, Chu Feng bisa memastikan bahwa dia berada di ranah mendalam. Lagi pula, dia telah mendengar nama Gong Luyun sebelumnya. Murid nomor 1 yang memiliki kekuatan itu, dia sangat tidak terduga. Tidak hanya Gong Luyun saja, beberapa senior dari aliansi sayap juga berada di dalamnya. Apakah kamu melihat orang yang sedang berbicara dengan Gong Luyun? Dia adalah salah satu mantan kepala aliansi sayap. Dia adalah Han Sue, murid nomor 8 di papan Azure Dragon dan merupakan salah satu perwakilan terkemuka dari aliansi sayap, ucap Su Mei sambil menunjuk wanita yang dingin dan cantik, yang berada di sebelah Gong Luyun. Murid nomor 8 di papan Azure Dragon, seru Chu Feng sambil menghela napas kagum lagi. Di wilayah inti ini, itu ada papan peringkat Azure Dragon. Ada 10 tempat di atasnya, dan orang-orang yang mengambil 10 tempat, itu mewakili 10 murid terkuat dari 2000 murid inti sekolah Azure Dragon. Jadi setelah mengetahui bahwa Han Sue berada di peringkat 8 di papan Azure Dragon, Chu Feng merasa cukup terkejut. Meskipun dia masih muda, tapi dia sudah memiliki prestasi seperti itu. Itu berarti dia bukanlah orang yang sederhana. Hahaha, ini benar-benar senior Han Sue. Apakah dia menyambut kita? Ucap Si Tuyu. Ketika Si Tuyu dan yang lainnya melihat Han Sue, mereka juga bersemangat. Meskipun mereka sangat mengesankan di pelataran dalam, setelah memasuki wilayah inti, mereka hanya ada di bagian paling bawah. Dan tidak ada seorang pun di sana yang memiliki potensi lebih buruk daripada mereka.
Tetapi jika mereka memiliki pendukung, di masa depan itu secara alami akan mengurangi banyak masalah. Jadi, Han Sui adalah orang yang mereka inginkan sebagai pendukung. Senior Han Sui. Ketika mereka bersemangat, seseorang berteriak dengan keras. Teriakan itu memang menarik perhatian Han Sui. Bahkan Gong Luyun mengarahkan pandangannya ke arah mereka. Han Sui, kamu mengenali murid-murid ini? Tanya Gong Luyun. Mereka adalah anggota aliansi sayap yang baru saja menjadi murid inti hari ini. Han Sui tersenyum dan menjawab. Aliansi sayap, apakah kamu tidak memberitahu mereka, kalau di wilayah inti itu sangat dilarang membentuk aliansi? Tanya Gong Luyun. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.